Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun mengikuti pelajaran hari ini, dan semoga masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran matematika ya. Untuk matematika kelas 11, hari ini kita akan mempelajari mengenai lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, di sini apa itu nilai optimum dan apa pula itu fungsi objektif? Kita akan pelajari. Nah, tapi sebelumnya, setelah kegiatan ini diharapkan kalian dapat menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif ya. Nah, ingat-ingat materi sebelumnya, karena akan sangat diperlukan untuk bisa mencari nilai optimumnya. Apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan atau fungsi sasaran yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linier. Fungsi objektif atau fungsi tujuan ini digunakan untuk mencari nilai optimum nanti. Ya, jadi ada fungsi tujuan yang nanti akan digunakan menentukan nilai optimum, apakah nilai maksimum yang ditanyakan atau nilai terbesar, atau nilai minimum yang ditanyakan atau nilai terkecilnya. Kita ambil contoh saja ya. Misalnya seorang pengusaha kue, di sini kan pasti dia punya keterbatasan bahan seperti yang Bapak bahas di materi sebelumnya di model matematika. Bisa jadi dia punya keterbatasan bahan atau mungkin keterbatasan modal. Nah, di sini dari keterbatasan ini biasanya pedagang ini akan mencari berapa keuntungan maksimum yang bisa dia peroleh dengan bahan yang dia miliki sekarang atau dengan uang yang dia miliki sekarang. Nanti kira-kira berapa keuntungan yang bisa diperoleh dari hasil penjualan kue tadi ya. Nah, itulah yang akan kita cari dulu, tapi sebelumnya kita latihan dulu untuk mencari nilai maksimum dan minimum atau nilai optimumnya. Nah, langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif itu ada beberapa langkah ya. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaiannya dulu. Jadi kalian misalkan diberikan gambar harus tahu dulu mana yang daerah penyelesaiannya. Yang kedua, tentukan koordinat-koordinat titik pojoknya. Nanti akan Bapak tunjukkan mana yang disebut titik pojok. Yang ketiga, substitusikan titik pojok ke fungsi objektif. Yang terakhir, ambil nilai terbesar kalau ditanyakan nilai maksimum. Ambil nilai terkecil kalau ditanyakan nilai minimum. Jadi ada dua macam nanti, apakah ditanyakan maksimum atau minimumnya ya, tergantung dari soalnya, makanya harus diperhatikan apa yang ditanyakan. Kita coba soal nomor 1 ya. Nilai maksimum f(x, y) sama dengan 3x plus 4y untuk daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, nah berarti di sini ditanyakan nilai maksimum, fungsi objektifnya adalah f(x, y) sama dengan 3x plus 4y. Nah, perhatikan gambarnya dulu ya. Cari tahu mana daerah penyelesaiannya sebelum kalian mulai mengerjakan. Seperti tadi, langkah pertama, tentukan daerah penyelesaiannya. Yang merupakan daerah penyelesaiannya itu adalah yang warna kuning ya, yang diarsir. Jadi cari arsiran dulu. Ingat, kalau kalian sudah diberikan gambar, maka yang sudah terarsir di sana adalah yang benar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini berarti DP-nya ya. Nah, tentukan koordinat-koordinat titik pojok DP. Mana yang disebut titik pojok? Nah, perhatikan lagi gambarnya yang di sebelah kiri layar. Di sini ada daerah yang dibatasi oleh arsiran. Jadi pojok-pojoknya itu adalah yang membentuk sudut ya. Membentuk sudut di daerah yang diarsir itu. Misalkan sudut yang pertama ini di Bapak tandai ya. Nah, di sini di bulatan ini, bulatan merahnya itu Bapak sebut titik A. Koordinat titik A itu berapa? Koordinat titik A adalah 0,4. Ingat bahwa X-nya duluan baru Y-nya, kemudian titik yang berikutnya sebelahnya titik A ya. Itu ada koordinat yang lain, yaitu titik B. Ya, di persilangan dua garis ini, itu koordinat titik B-nya karena gambarnya seperti ini, kita belum tahu berapa koordinat B-nya. Jadi kita lambangkan dengan X dan Y dulu. Nah, koordinat yang ketiga di bawah di angka 2 ini koordinatnya kita sebut sebagai titik C, yaitu adalah 2,0. Terakhir ada yang di angka 0 ini yang di tengah-tengah.
Ya, kita sebut sebagai titik D, yaitu adalah 0,0. Nah, apa gunanya titik-titik koordinat yang titik pojok ini? Inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya. Caranya adalah dengan mengganti nanti nilai X dan Y dengan koordinat titik pada soalnya. Nah, fungsi objektif dari soalnya kan adalah fx, y sama dengan 3x plus 4y ya. Inilah yang akan kita ganti X dan Y-nya dengan masing-masing titik koordinat A, B, C, dan D. Nanti yang mana yang paling besar berarti maksimumnya, mana yang paling kecil berarti minimumnya. Nah, di sini yang belum bisa kita gunakan adalah B-nya. Ya, B-nya belum bisa kita pakai karena masih koordinatnya belum diketahui atau dalam bentuk X, Y. Ya, kita akan cari dulu titik B-nya. Jadi tolong diperhatikan ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mencari koordinat titik B-nya. Ya, tadi A-nya 0,4 kan, B-nya belum diketahui atau X, Y dulu, C-nya 2,0, D-nya 0,0. Untuk mencari titik B, maka perhatikan ada dua garis dulu ya di gambar. Perhatikan gambar yang kiri, garis pertama dan garis kedua. Nah, untuk menentukan titik B, kita perlu mencari titik potong garis pertama dan garis kedua, karena B ini kan persilangan ya, tempat di mana garis pertama dan garis kedua itu bersilangan. Nah, sehingga perlu dicari dulu persamaan masing-masing garis 1 dan 2. Ya, kita perlu cari persamaan masing-masing garis 1 dan 2. Rumusnya kalau masih ingat, itu adalah BX tambah AY sama dengan A kali B. Jadi, B-nya itu yang disumbu Y, A itu yang disumbu X, nanti tinggal diikuti rumusnya ya. Coba dibuka-buka lagi catatan sebelumnya, bagaimana caranya menentukan persamaan garis yang sekaligus memotong sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, dari sini kita akan cari persamaan garis pertama dan keduanya dengan menggunakan rumus BX tambah AY sama dengan A kali B. Oke, untuk garis yang pertama, itu rumusnya BX tambah AY sama dengan A kali B. Kesampingkan dulu titik-titik yang berada pada posisi atas ini ya, karena kita akan mencari B-nya saja. Kemudian, berarti nilai A kecilnya, itu yang disumbu X, karena ini garis pertama ya. B kecilnya yang disumbu Y, maka A sama dengan 2, dan B-nya sama dengan 6. Perhatikan dulu gambar garisnya ya di sini. A-nya disumbu X, B kecilnya disumbu Y. Jadi, kemudian kita kembali ke layar sisi kanan. B-nya itu 6, A-nya itu 2, berarti tinggal diganti ke rumusnya. BX berarti 6 kali X ditambah AY, A-nya 2 berarti 2Y, sama dengan A kali B berarti 2 kali 6. Kita hitung dulu, 6X tambah 2Y sama dengan 2 kali 6 itu 12. Ternyata di sini, satu persamaan ini, satu baris ini bisa dibagi dengan 2 semuanya ya. Jadinya 6 bagi 2 adalah 3X, 2 bagi 2 adalah 1Y, atau Y saja, 12 bagi 2 adalah 6. Ya. Nah, kemudian untuk garis yang kedua juga sama caranya. BX tambah AY sama dengan A kali B. Itu coba kalian perhatikan dulu garis kedua di sebelah kiri. Berarti A kecilnya di angka 4 yang disumbu X, B kecilnya di angka 4 yang disumbu Y. Berarti A-nya 4, B-nya 4. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. B-nya 4 berarti 4X tambah 4Y sama dengan 4 kali 4. Ya. Kemudian 4X tambah 4Y sama dengan 4 kali 4 adalah 16. Ternyata ini bisa semuanya dibagi dengan 4. Jadinya adalah X tambah Y sama dengan 4. Ini dulu untuk persamaan garisnya. Bapak akan lanjutkan. Bapak akan hapus bagian kanan semuanya, dan Bapak akan tinggalkan yang bagian ini saja. Yang 3X tambah Y sama dengan 6 untuk persamaan 1. X tambah Y sama dengan 4 untuk persamaan 2. Itu saja yang akan Bapak tulis. Baik, Bapak sudah hapus ya. Jadi yang tersisa adalah titik-titik yang sudah diketahui. Kita sekarang cari titik B-nya.
Nah, carilah koordinat B, X, Y dengan menggunakan eliminasi substitusi persamaan 1 dan 2. Masih ingat ya? Eliminasi substitusi untuk menentukan X, Y seperti di kelas 10. Nah, kita tulis dulu yang sudah diketahui tadi. Persamaan 1, 3X tambah Y sama dengan 6. Persamaan 2, tadi X tambah Y sama dengan 4. Nah, cara eliminasi substitusi itu adalah dengan menyamakan koefisien X-nya atau Y-nya, boleh X, boleh Y. Kalau sudah sama, tinggal kita eliminasi, ya. Nah, di sini kebetulan persamaan 1 dan 2 kalau kita sejajarkan, koefisien X-nya sudah sama-sama 1, koefisien X-nya 3 dan 1, sedangkan yang sama adalah Y-nya, yaitu 1 dan 1. Berarti yang kita eliminasi agar gampang dan tidak perlu mengalihkan lagi adalah Y-nya. Ya, kita kurangi. Jadi 3X kenapa dikurangi ya sebelumnya ya? Karena kan kalau Y dikurangi berarti Y dikurangi Y berarti habis Y-nya. Tersisa 3X dikurangi X adalah 2X, sama dengan 6 dikurangi 4 adalah 2. X sama dengan 2 bagi 2, berarti X-nya sama dengan 1 ya. Nah, sudah hampir ketemu nih koordinat B-nya, X-nya baru 1. Sekarang tinggal mencari Y. Caranya adalah substitusi sekarang. Kalau tadi eliminasi, sekarang substitusi ke persamaan 2, yaitu X plus Y sama dengan 4 ya. Jadi X-nya sudah ketemu 1, berarti tinggal cari Y-nya. Jadi setiap di persamaan 1 boleh dipakai, persamaan 2 boleh dipakai, gantilah X-nya dengan 1 ya. Di sini Bapak pakai persamaan 2. Berarti 1 ditambah Y sama dengan 4, Y-nya sama dengan 4, satunya pindah ke sebelah kanan, jadinya Y sama dengan 4 kurang 1, Y-nya sama dengan 3. Oke, ternyata sudah ketemu koordinat B-nya, yaitu 1,3. Mungkin kelihatan panjang ya caranya dari awal tadi, tapi kalau kalian ada yang bisa mungkin dipersingkat cara nulisnya, silahkan, karena tadi Bapak ada yang double-double juga. Silahkan kalian runut langkah-langkahnya di catatan, sampai ketemu titik B-nya dulu ya. Oke, kita lanjutkan setelah ketemu koordinat titik B-nya. Oke, Bapak sudah hapus lagi yang sebelah kanan layarnya. Jadi tadi sudah titik A, B, C, dan D-nya sudah ketemu koordinatnya semua. A-nya 0,4, B-nya 1,3, C-nya 2,0, dan D-nya 0,0. Langkah berikutnya berarti kita sudah hampir menemukan nilai maksimumnya. Sekarang langkah berikutnya adalah substitusikan atau ganti ya titik pojok ke fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya yang mana? Yang di soal tadi, yang f, x, y, ya. Atau ada juga yang melambangkan dengan fungsi z ada. Jadi tergantung soal, tapi itu sama, maksudnya fungsi objektif. Kemudian, kita sudah punya 4 titik ya. Kita akan uji, jadi Bapak buat tabel seperti ini, boleh tidak pakai tabel kok. Jadi tinggal kalian substitusikan sebenarnya, Bapak biar lebih mudah menunjukkan, jadinya Bapak pakai tabel. Nah, fungsi objektifnya di atas, f, x, y sama dengan 3x plus 4y. Titik pojoknya ada 0,4, 1,3, 2,0, 0,0. Berarti ini x yang sebelah kiri, y-nya yang angka sebelah kanan tanda koma. Kemudian kita coba dari titik A dulu. Berarti ganti x-nya dengan 0, y-nya dengan 4. 3 kali 0 ditambah 4 kali 4. 3 kali 0 itu kan 0, 4 kali 4 adalah 16. Yang titik B sekarang 1,3, berarti x-nya ganti 1, y-nya ganti 3. 3 kali 1 tambah 4 kali 3, 3 kali 1-nya 3, 4 kali 3-nya 12. 3 tambah 12 adalah 15 ya. Yang kedua, titik C-nya sekarang, berarti x-nya ganti 2, y-nya ganti 0. 3 kali 2 itu 6, 3 kali 2 tambah 4 kali 0 ya. 3 kali 2 itu 6, 4 kali 0 itu 0, berarti 6 tambah 0 adalah 6. Kemudian titik yang terakhir, 0,0. Ini sudah pasti kalian tahu jawabannya ya. 3 kali 0 ditambah 4 kali 0, hasilnya adalah 0. Nah, dengan demikian, kalau kalian ditanya nilai maksimum, ada koordinat 0,0 ya, nggak usah dicari ya. Kemudian, karena diminta nilai maksimum, berarti kita pilih nilai terbesar. Mana nilai terbesar? Nilai terbesar adalah 16.
Jadi nilai maksimum dari daerah yang diarsir adalah 16 ya. Oke, sudah selesai untuk soal nomor 1. Bapak akan lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Baik, Bapak lanjutkan ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu nilai minimum f(x, y) sama dengan 4x tambah 3y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 8, kemudian 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kalian perbedaannya dengan soal yang tadi, sekarang diminta nilai minimum, kemudian juga tidak diberikan gambar ya. Di sini kalian hanya diberikan sistem pertidaksamaannya yang terdiri dari 4 garis ya. Kita akan coba dulu menggambar. Langkah-langkahnya tentukan daerah penyelesaian atau DP-nya. Karena pada soal diketahui sistem pertidaksamaan, maka kita perlu membuat grafiknya dulu ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Grafik yang pertama itu kita ambil 2x ditambah y sama dengan 8. Nah, di soal memang lebih dari sama dengan, tapi ingat langkah-langkah menggambar grafik kita jadikan tanda sama dengan dulu agar lebih mudah menghitung ya. Nah, di sini Bapak gunakan tabel 3x3 seperti di contoh-contoh sebelumnya. Itu yang pertama kita coba x-nya yang 0 ya. Jadi yang pertama x-nya yang 0, kemudian y-nya yang nanti yang 0. Untuk x-nya yang 0 berarti nilai 2x ini habis. Ya, nilai 2x ini habis. Jadinya yang tersisa y-nya sama dengan 8. Kemudian Bapak akan hapus dulu. Sekarang kita giliran y-nya yang 0 sekarang ya. Y-nya yang 0, maka ini y-nya Bapak hilangkan. Jadi kan 2x sama dengan 8, berarti x sama dengan 8 bagi 2, x-nya sama dengan 4 ya. X-nya sama dengan 4. Nah, berarti ada 2 titik yang sudah kita ketahui yang dilewati oleh garis 2x tambah y sama dengan 8 adalah 0,8 dan 4,0. Nanti kita cari masing-masing. Tapi sebelumnya kita ke grafik yang kedua dulu ya. Grafik yang kedua dulu, Bapak akan warnai dengan warna biru sekarang, yaitu 2x plus 3y sama dengan 12. Ya. Nah, di sini sama juga tabelnya 3x3. Sekarang yang x-nya yang 0 dulu, berarti ini nanti x-nya dihilangkan, karena 2 kali 0 kan pasti 0 hasilnya. Berarti tersisa 3y sama dengan 12. Jadi y sama dengan 12 bagi 3 adalah 4. Berarti y-nya 4. Sekarang y-nya yang 0. Berarti apa? Hapus lagi yang ini ya. Sekarang y-nya yang 0. Berarti jadinya 3 kali 0 kan 0 ya. Berarti ini habis. Berarti sisanya adalah x sama dengan 12 bagi 2 adalah 6. Jadi x-nya 6. Koordinat yang dilalui adalah 0,4 dan 6,0. Setelah ini, baru kita bisa gambar ke koordinat kartesiusnya. Di sini kalian cukup gambarkan x dan y-nya dengan penggaris. Tidak perlu diukur satu persatu lagi ya, kita kira-kira saja. Maksudnya kira-kira di sini adalah, misalkan 0,8 posisinya di mana, titik yang lainnya, di mana nanti dari 0,8 itu. Pertama, garis yang merah dulu ya. Yang garis pertama, dia melalui, perhatikan tabelnya dulu, dia melalui 0,8, dikira-kira saja. 0,8 itu kan berarti x-nya 0, y-nya 8, disumbu y. Kemudian yang kedua, dia melalui 4,0, x-nya 4, y-nya 0, berarti disumbu x ya. Nah, di sini kira-kira, baru nanti kalian tinggal tarik garis dari angka 8 dan 4 ini dihubungkan. Nah, ini garis pertama. Garis kedua, itu ada melalui 0,4 dan 6,0. Melalui 0,4. Sekarang, kalau tadi y-nya kan 0,8. Kalau 0,4, berarti 4-nya ini sudah pasti berada di bawah angka 8. Ya, dikira-kira, berarti di bawah angka 8 di sini.
Yang penting di bawah angka 8 ya, agar kita tahu dia bersilangan atau tidak nanti garisnya. Kemudian 6,0 berarti sekarang X-nya 6. Kalau X-nya 6 berarti di sebelah kanan dari angka 4. Ya sudah, kita isi 6, kita tarik garis lagi. Ya. Nah, ini garis kedua. Oke, garisnya sudah ketemu, tinggal sekarang kita cari adalah arsirannya ya, dan daerah penyelesaiannya di sebelah mana. Kalau untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, kita sudah tahu di mana posisinya. Nanti Bapak akan jelaskan lagi untuk sisa dua grafik ini, yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kalau X lebih dari 0, itu X-nya menempel di sumbu Y. Kalau Y lebih dari 0, Y-nya menempel di sumbu X ya. Kita akan lanjutkan ke mencari arsirannya dulu. Titik bantunya Bapak hapus dulu ya. Jadi kita sekarang menentukan arsirannya dulu. Gimana caranya menentukan arsiran? Yaitu dengan uji titik ya. Nah, dengan uji titik kita akan coba ambil sebarang titik. Kalau Bapak di sini ngambilnya adalah titik 0,0 untuk menguji di mana nanti arsirannya ya. Pertama Bapak ambil dulu grafik yang pertama tadi yang warna Bapak lambangkan dengan warna merah, yaitu 2x plus y lebih dari sama dengan 8 sekarang ya. Kalau saat menguji, maka kita gunakan grafik aslinya yang ada lebih dari atau kurang darinya. Sedangkan tadi saat menggambar, kita gunakanlah tanda sama dengan saja. Nah, masih ingat ya, itu materinya, itu materi yang sangat penting, jadi diingat-ingat terus, jangan dilupakan ya. 2x plus y lebih dari sama dengan 8, karena kita uji titiknya ke 0,0, berarti x-nya ganti 0, y-nya ganti 0. Berarti untuk yang kedua juga sama nanti, 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 12-nya, itu kita uji juga dengan 0,0. Karena sudah ketahuan kalau 0,0 ini berada di bawah kedua garis ini. Dari garis pertama, 0,0 ini ada di bawahnya. Dari garis kedua juga 0,0 ini ada di bawahnya ya. Tolong perhatikan. Sekarang kita ke layar yang sebelah kiri. Itu 2x plus y lebih dari sama dengan 8. X-nya ganti 0, y-nya ganti 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 8. 2 kali 0 berarti adalah 0. Ditambah 0 ya 0 pasti hasilnya yang sebelah kiri ini ya, yang sebelah kiri. 0 lebih dari sama dengan 8. Apakah benar? Ternyata tidak. 0 itu harusnya kurang dari 8. Berarti yang salah adalah daerah yang bawahnya ya. Di bawah garis pertama ini salah. Oke, kemudian kita lanjutkan ke uji yang kedua dulu. Uji yang kedua juga sama. Masukkan 0,0 ke pertidaksamaannya. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kan? Lebih dari sama dengan 12, berarti 2 kali 0 itu 0, 3 kali 0 juga 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 12. Apa benar? Ternyata salah juga. Jadi, untuk yang kita uji tadi 0,0, di garis pertama dan garis kedua adalah salah. Jadi daerah yang kita uji tadi itu harus kita arsir, karena dari menggambar manual, kita harus arsir daerah yang salah ya. Ingat itu materinya. Untuk yang pertama, arsirannya berarti di bawah, karena dia yang salah. Kemudian untuk garis yang kedua juga, arsir yang di bawah garis, karena dia salah. Lanjut, sisa dua lagi ya. Tadi untuk pertidaksamaan grafik yang pertama dan kedua sudah ketemu. Yang tersisa sekarang adalah x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, kira-kira arsirannya kemana? Kalau x lebih dari sama dengan 0, berarti ini kan sumbernya adalah x sama dengan 0. X sama dengan 0 ini berada di mana x sama dengan 0? Akan menempel di sumbu y. Berhimpit dengan sumbu y. Karena yang diminta x lebih dari sama dengan 0, berarti x kurang dari 0 itu salah. Sehingga kita arsirlah yang sebelah kiri dari x sama dengan 0-nya. Berlaku juga untuk y sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 ini sumbernya adalah dari y sama dengan 0.
Berarti Y sama dengan 0 itu kan berimpit dengan sumbu X. Ingat materi sebelumnya ya. Bapak tidak jelaskan detail lagi yang bagian itu karena sudah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian, karena yang diminta Y lebih dari sama dengan 0, berarti yang salah adalah Y kurang dari 0. Berarti kita arsir yang bawah. Nah, yang mana DP-nya? DP-nya adalah daerah yang paling bersih, yang tidak ada arsiran sama sekali, yaitu di atas kedua garis ini. Kita tandailah sebagai DP. Ya. Nah, semoga untuk menggambar ini kalian sudah lebih paham sekarang dan lebih lancar ya. Bapak akan lanjutkan. Setelah mencari DP-nya, kita akan menentukan yang namanya titik pojok, seperti soal nomor 1 tadi. Oke, Bapak akan hapus sebelah kiri yang dari tentukan daerah penyelesaian itu. Kita akan tentukan sekarang koordinat titik pojok atau DP-nya. Nah, untuk koordinat titik pojok ini ada berapa ya titik pojok di sini sekarang? Karena DP-nya di bagian luar sekarang, kita tandai dulu. Ada perhatikan grafiknya ya sebelah kanan ya. Ada 1 di sini yang Bapak warnai, sekarang merah warnanya ya. Oke. Kemudian di tengah-tengah sini di titik pojoknya. Kemudian yang di angka 6 ini, di angka 8, di tengah-tengah, dan di angka 6. Loh, hanya 3 sekarang Pak? Ya, hanya 3 titik pojoknya yang menjadi batas di sini. Jadi yang di angka 8, di tengah-tengah, dan di angka 6. Ya, karena DP-nya ada di bagian terluar. Kalau tadi di bagian dalam yang mirip segitiga kecil di sini, segi 4 sebenarnya, yang segi 4 kecil di sini, itu dia daerahnya tertutup, jadi ada 4 titik. Sekarang karena dia daerahnya terbuka, jadi yang menjadi titik pojoknya hanya yang dekat-dekat dengan garis saja. Kita tidak tahu titik-titik yang lain batasnya sampai mana karena DP-nya terluar. Oke, tadi tentukan koordinat titik pojok DP-nya. Untuk yang pertama itu Bapak sebut titik A yang di angka 8 sumbu Y itu ya. Bapak sebut titik A. Itu koordinatnya nanti kita cari, kemudian yang persilangan itu titik B, dan yang terakhir di angka 6 itu titik C. Untuk titik A, itu koordinatnya 0,8, perhatikan layar sebelah kanan ya. Titik B itu belum tahu karena itu persilangan, jadi X, Y. Yang C itu 6,0, karena dia berada di sumbu X, jadi pasti Y-nya 0. Nah, selanjutnya, karena kita sudah ketemu masing-masing titiknya, tinggal yang B saja, maka kita perlu mencari B. Bagaimana caranya? Kita akan substitusi eliminasi yang garis yang bersilangan ini, yang menjadi tempat persilangannya B. Perhatikan layar sebelah kiri sekarang. Titik B adalah titik potong garis 1 dan 2. Berarti, kita gunakan persamaan 1 dan 2 untuk mencari koordinat titik B-nya. Tetapi di sini kalian ingat, kalau mau pakai eliminasi substitusi harus ganti dengan tanda sama dengan. Kenapa? Karena untuk memudahkan kalian menghitung, kalau pakai tanda lebih dari sama dengan, nanti bingung sebelah mana nilainya ya. Karena yang kita cari titik tepatnya. Jadi harus pakai sama dengan. Nah, di sini ternyata koefisien X-nya ya, perhatikan angka di depan X-nya, itu ternyata sudah sama-sama 2. Jadi tidak perlu dikalikan lagi. Nanti kalau berbeda, X dan Y-nya semuanya berbeda, tidak ada yang sama, maka kalian perlu yang namanya disamakan, dikalikan ya. 2X plus 3Y, nah itu bisa kita kurangi, berarti X-nya habis, X-nya habis juga. Y dikurangi 3Y adalah min 2Y, sama dengan 8 dikurangi 12 adalah min 4. Berarti Y sama dengan min 4 bagi min 2, Y sama dengan 2. Kalau sudah ketemu Y-nya, maka kita akan cari untuk X-nya, yaitu dengan menggunakan grafik pertama. Grafik pertama kan 2X plus Y sama dengan 8. Berarti ganti saja Y-nya dengan 2 karena Y-nya sudah ketemu. 2X tambah 2 sama dengan 8. 2X sama dengan 8 dikurangi 2. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2. X sama dengan 3. Jadi sudah ketemu koordinat titik B-nya, yaitu X duluan ya, meskipun Y-nya ketemu duluan, tapi di sini kalau koordinat X-nya duluan. Yaitu adalah
titik B-nya 3,2 ya. Oke, berarti sudah ketemu titik B-nya. Sekarang baru kita ke langkah terakhir, yaitu menentukan nilai minimumnya dari titik-titik pojok. Lagi sekali, Bapak akan lanjutkan, Bapak akan hapus ya yang tidak kita perlukan. Jadi nanti mungkin grafiknya Bapak akan hapus, karena kita akan gunakan masing-masing titik karena sudah ketemu, jadi grafiknya tidak dipakai lagi. Tadi titik A-nya 0,8, B-nya 3,2, C-nya 6,0 ya, seperti catatan yang sebelumnya. Nah, di sini Bapak akan buatkan tabel bantu untuk substitusikan titik pojok ke fungsi objektifnya ya. Jadi fungsi objektifnya tadi kan adalah fx, y sama dengan 4x tambah 3y ya. Titik pojoknya ada 3. Jadi yang pertama dari A 0,8 itu kita ganti x-nya dengan 0, ini x-nya ya. X-nya 0, y-nya 8. Berarti jadinya 4 kali 0 ditambah 3 kali 8 sama dengan 4 kali 0 itu 0, 3 kali 8 itu adalah 24. Belum ketahuan titik nilai minimumnya berapa ya. 4 kali 3 tambah 3 kali 2 untuk yang titik B-nya. Karena di sini kan B-nya 3,2 ya. 4 kali 3 itu 12, ditambah 3 kali 2 itu 6. Berarti jadinya 12 tambah 6 itu adalah 18. Apakah ini nilai minimumnya? Belum tentu. Masih ada satu titik lagi, yaitu titik C. C-nya X-nya 6, Y-nya 0, berarti gantilah fungsi objektifnya tadi dengan X-nya 6, Y-nya 0. Berarti 4 kali 6 ditambah 3 kali 0 ya. 4 kali 6 itu 18. Sorry, kok 18? 4 kali 6 itu 24 ditambah 3 kali 0. Nah, di sini 24. Ternyata ada dua nilai yang sama, yaitu A dan C. Tapi karena diminta nilai minimum ya, karena kalau misalkan grafiknya seperti tadi, terbukanya ke atas, DP-nya itu di luar, biasanya yang diminta itu nilai minimum. Kalau DP-nya di ruang tertutup seperti yang nomor 1, biasanya diminta nilai maksimum ya. Oke, jadinya yang nilai minimum adalah 18. Jadi nilai minimum dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut adalah 18 ya. Oke, segitu dulu untuk contoh-contohnya 1 dan 2. Oh ya, tadi seandainya kalau persamaan 1 dan 2 itu berbeda-beda nilai X-nya dan Y-nya, maksudnya koefisien X dan Y-nya itu berbeda, maka kalian perlu ingat cara eliminasi substitusi yang di kelas 10 kemarin. Bapak sudah jelaskan di kelas 10. Silahkan dicek lagi videonya nanti ya. Di video kelas 10-nya dan catatan kelas 10-nya dicek kalau seandainya koefisien X dan Y persamaan 1 dan 2 itu berbeda. Nah, segitu dulu untuk penjelasan dari nilai optimum, nilai minimum maksimumnya. Sekarang silahkan kalian lanjutkan ke latihan soal. Selamat belajar. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan langsung bertanya. Atau bisa ditonton dulu videonya sekali lagi. Ingat, kalau kalian tidak paham, berlatihlah lebih banyak, bertanyalah lebih banyak. Karena tidak cukup hanya dari satu sumber saja belajarnya ya. Matematika itu kuncinya adalah di latihan soal-soal. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Silahkan lanjutkan ke latihan soalnya.